Begini cara nego gaji sama atasan yang terkenal pelit, tapi akhirnya luluh juga. Pertama, siapkan data, bukan cuma sekadar perasaan. Selamat siang Pak Budi. Boleh minta waktu sebentar untuk membicarakan soal pekerjaan dan kompensasi saya? Siang, Raka. Singkat saja ya, saya ada rapat setelah ini. Ada apa? Saya ingin membicarakan kemungkinan kenaikan gaji, Pak. Selama setahun terakhir, saya sudah memimpin 3 proyek besar dan semuanya mencapai target, bahkan melampaui 20% dari yang ditetapkan. Lihat kan? Langsung to the point, pakai angka. Tapi tentu saja, bos langsung pasang tameng. Perusahaan juga lagi menahan biaya, Rak. Bukan cuman kamu yang kerja keras, semua orang juga. Nah, ini bagian pentingnya. Jangan baper. Tapi balas dengan data yang lebih kuat lagi. Saya paham kondisi perusahaan, Pak, tapi data yang saya bawa menunjukkan bahwa 3 klien terbesar tahun ini berasal dari proyek yang saya pegang. Total omzet naik signifikan dan profit margin juga meningkat. Tanpa proyek itu, laporan keuangan kita tidak akan sebaik sekarang. Bos mulai kelihatan terpojok, tapi dia masih coba cari celah. Lalu kamu maunya apa? Kenaikan gaji itu kan beban tetap buat perusahaan. Saatnya keluarkan permintaanmu dengan jelas dan logis. Dengan kontribusi tersebut, saya mengajukan kenaikan gaji 25%. Pak, saya juga sudah melakukan riset. Angka itu masih wajar dibanding standar industri untuk posisi dan tanggung jawab saya. Biasanya, atasan akan coba nawar pakai bonus. Siapkan jawaban untuk ini. 25% itu terlalu tinggi. Perusahaan bisa kasih bonus saja, tidak perlu menaikkan gaji tetap. Bonus saya apresiasi, Pak. Tetapi tanggung jawab saya sudah meningkat permanen, mengelola tim, menangani klien kunci, dan menjadi rujukan saat ada masalah teknis. Kalau kompensasinya tidak ikut menyesuaikan, jujur saja sulit bagi saya untuk bertahan jangka panjang di sini. Ini dia momen krusialnya. Atasan mungkin merasa kamu mengancam. Jawab dengan elegan. Kamu mengancammu keluar? Saya tidak berniat mengancam, Pak. Saya hanya jujur. Saat ini ada perusahaan lain yang menawarkan posisi serupa dengan gaji lebih tinggi. Namun, prioritas saya tetap di sini, karena saya sudah paham budaya kerja dan sistem kita. Karena itu, saya datang dulu baik-baik untuk bernegosiasi. Dengan menunjukkan loyalitas tapi juga punya opsi lain, kamu punya daya tawar yang kuat. Atasan mulai berpikir logis. Memang laporan performa kamu sangat bagus. Target selalu tercapai. Komplain klien nyaris tidak ada. Tim juga banyak terbantu sama kamu. Gunakan momen ini untuk memperkuat posisimu. Terima kasih, Pak. Itu sebabnya saya merasa kenaikan gaji bukan sekadar keinginan, tapi bentuk penghargaan yang layak. Tentu saja, negosiasi belum selesai. Dia akan menawar lagi. Baik, 25% terlalu berat. Bagaimana kalau 15% saja? Nah, kamu harus punya angka kompromi yang sudah disiapkan. Dengan tanggung jawab dan hasil yang saya bawa, 20% adalah angka kompromi yang menurut saya paling adil. Pak, saya siap mempertahankannya dengan terus meningkatkan kinerja. Akhirnya, atasan akan menghitung untung rugi. Kehilangan karyawan berprestasi itu lebih mahal daripada menaikkan gaji. Kalau kamu pergi, saya yang pusing cari pengganti dan adaptasinya bisa lama. Oke, 20% saya setujui. Efektif mulai bulan depan. Tapi saya minta kamu tetap jaga performa dan bantu kaderisasi tim. Dan deal, tutup dengan profesional. Terima kasih banyak, Pak. Saya hargai kepercayaan dan keputusan Bapak. Saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Ya sudah, Her akan urus administrasinya. Kita sama-sama jaga agar perusahaan terus maju. Jadi, kuncinya adalah data, riset, percaya diri, dan punya rencana cadangan. Semoga tips ini bermanfaat buat kamu yang mau nego gaji.